Aku sedang memeriksa rekaman kamera pengawas ketika tanpa sengaja aku melihat seorang pria asing bersembunyi di bawah tempat tidurku. Tepat saat dia hampir meraih pergelangan kakiku, aku segera berkata kepada temanku di telepon, "Kamu sudah sampai di bawah rumahku belum?" Ucapan itu membuat si perampok terkejut. Aku pura-pura tidak menyadarinya dan memaksa diriku tetap tenang. Lalu bersembunyi di kamar mandi sambil mengirim pesan ke temanku untuk memanggil polisi. Namun, polisi membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke rumah. Aku berencana menunggu di kamar mandi, tetapi tiba-tiba aku ingat gantungan kunci ada di ruang tamu. Dan salah satu kuncinya adalah kunci kamar mandi. Tidak ada waktu. Aku hanya bisa berteriak meminta tolong pada tetangga lantai atas sementara si perampok terus mencoba mencari kunci yang benar. Aku terpaksa mencari sesuatu untuk melindungi diri dan satu-satunya benda yang berguna di kamar mandi hanyalah pengering rambut. Aku mencabut kabel pengering rambut itu dan melilitkannya pada gagang pintu. Tetapi ternyata kabelnya tidak cukup panjang. Suara klik dari kunci memberitahu bahwa dia telah menemukan kunci yang tepat. Saat dia perlahan mendorong pintu, kabel itu akhirnya cukup panjang. Arus listrik mengalir melalui gagang pintu dan menyetrumnya. Kupikir aku sudah aman dan aku perlahan keluar dari kamar mandi, melihat pria bertopeng itu tergeletak di lantai. Tapi ketika aku melangkahi kakinya, dia tiba-tiba terbangun dan menyeretku kembali ke dalam ruangan. Aku memohon-mohon belas kasihan, tetapi tak ada gunanya. Saat hidupku benar-benar di ujung tanduk, seorang mengetuk pintu rumahku. Tetangga lantai atas mendengar teriakanku dan bertanya dari luar apa yang terjadi. Namun sekarang aku tidak berani mengeluarkan suara. Saat dia hendak menelpon polisi, aku dipaksa membuka pintu. Tetanggaku tampak lega dan bertanya apa yang terjadi. Untuk menghindari membuat perampok curiga, aku terpaksa berbohong sambil menggunakan tanganku memberikan isyarat agar dia menelpon polisi. Tapi dia salah paham dan mengira aku mengundangnya masuk ke rumah, sehingga dia menolak undanganku dan secara tidak sengaja menutup pintu harapan terakhirku.